Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 28 April 2023 dengan Sari Berita. Bandara Komodo Labuan Bajo siap menyambut delegasi KTT ASEAN. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat berikan apresiasi hasil panen TJPS di Kabupaten Lembata. Selain dua berita ini, akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Bandara Komodo Labuan Bajo siap untuk menyambut para kepala negara dan delegasinya yang akan menghadiri KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo Mei 2023 mendatang. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Jadi persiapan bandara akan terus dilakukan. Usai melakukan pengecekan berbagai kesiapan di titik lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 Selasa kemarin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Bandara Komodo Labuan Bajo telah siap untuk menerima kedatangan para kepala negara dan delegasi. Saat ini Bandara Komodo sendiri sudah memiliki dua jalur, yakni jalur internasional dan jalur ketibaan domestik yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Mengenai bandara, kami sudah laporkan semuanya kepada Bapak Presiden mengenai kesiapannya. Dapat saya sampaikan bahwa Bandara Komodo saat ini sudah akan ada dua jalur, yaitu jalur internasional dan jalur ketibaan domestik. Jadi akan ada fasilitas untuk imigrasi dan juga fasilitas untuk conveyor belt yang khusus akan menerima barang-barang dari kunjungan yang dari luar negeri. Menlu Retno juga kemukakan persiapan peningkatan layanan bandara terus dilakukan, termasuk tanda-tanda untuk penyelenggaraan KTT ASEAN. Sebelumnya dalam keterangan persnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI M. Kristi Endang Murni mengatakan sebagai upaya antisipasi, pihaknya menyiapkan 4 bandara alternatif terdekat sebagai tempat parkir pesawat para delegasi, yakni Bandara Ngurah Rai dan Pasar, Bandara Lombok Praya, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan Bandara El Tari Kupang. RRI SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat memberikan apresiasi pemerintah Kabupaten Lembata atas hasil panen perdana program tanam jagung panen sapi TJPS yang dinilainya sangat baik. Laporan disampaikan Lady Badin. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat mengapresiasi keberhasilan program tanam jagung panen sapi TJPS di Kabupaten Lembata. Dalam sambutannya, Gubernur NTT menyampaikan TJPS ini merupakan program kolaborasi bidang pertanian dan peternakan dan juga sebagai upaya mendorong terciptanya industri, terkhususnya industri pakan ternak. Dirinya meminta ke depan para petani dapat mengembangkan tanaman hortikultura agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar untuk membantu mengendalikan inflasi. Horti kita paling susahnya kalau kita saking inflasi, kita semua dorong orang tanam. Panennya sama, harganya jatuh. Jadi disiapkan, ada yang tanam, menunggu begitu dia siap panen, baru ada yang mulai tanam lagi. Jangan di sini panen sama rata. Itu biasanya kehancuran luar biasa. Jadi karena itu desain untuk tanam itu sesuaikan dengan kebutuhan, total kebutuhan pasar di Lembata. Itu antara kadis perindustrian, perdagangan, dan kadis pertanian itu sudah harus berkonek. Informasi setiap bulan di pasar berapa, apa saja yang masuk, kebutuhan berapa besar, itu yang diatur sehingga tiap bulan dia masuk bolak-balik. Sirkulasi itulah yang bisa dihitung untuk menjaga inflasi. Nah itu desainnya tetap harus desain pemerintah. Tidak bisa diberikan kepada petani. Nanti lama-lama mereka sudah terbiasa, mereka tahu caranya, kita tidak perlu charge lagi.
Sementara itu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata Kanis Tuak mengungkapkan program TJPS di Kabupaten Lembata sendiri telah berjalan sejak musim tanam April-September tahun 2022. Luas lahan yang ditanami jagung sebesar 12,5 hektar are dan total pendapatan senilai 171 juta rupiah dan diserahkan kepada masyarakat atau kepada para petani. Sementara itu, untuk musim tanam Oktober-Maret, jagung ditanam di lahan seluas 230 hektar are dengan total keuntungan senilai 2,3 miliar rupiah. Menurut catatan dari provinsi bahwa kita di Lembata untuk kredit merdeka ada nilai lebih tinggi dari kabupaten yang lain. Kegiatan pertama kita lakukan sosialisasi. Memang petani kita ini masih ragu-ragu Pak Bu, karena ini program baru ya. Kita terus sosialisasikan mulai dari kabupaten, kita hadirkan para camat Pak Hadir, lalu di tingkat kecamatan para kepala desa, dan di desa PPN sendiri yang menjelaskan ya. Para petani dihimbau untuk terus giat bersinergi dalam mengembangkan program tanam jagung panen sapi atau TJPS ini dengan pola kemitraan yang telah dibangun bersama pemerintah dan juga perbankan. Lady Badin, RRI ND melaporkan. Indonesia menjadi peserta Stop TB Board Meeting ke-36 di Varanasi, India pada tanggal 25 hingga 26 Maret 2023. Pertemuan yang dilakukan secara rutin setiap tahun ini membahas progres tentang penanggulangan TBC di dunia. Beberapa progres salah satunya ialah dari Indonesia yang pada tahun 2022 berhasil menemukan 74% kasus TBC. Keberhasilan itu dicapai atas kolaborasi antar sektor dan juga memperkuat kerjasama dengan sektor wisata. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin melalui video taping mengatakan Indonesia bisa mengakhiri TBC. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan beban tertinggi TBC kedua di dunia dan berkomitmen penuh untuk melakukan eliminasi TBC. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Maksi Rein Rondonuwu mengatakan, meskipun layanan kesehatan terdampak COVID-19, Indonesia terus berkomitmen untuk mencapai target eliminasi TBC. Hal tersebut juga disampaikan oleh Deputy Health Minister Brazil bahwa kebutuhan akan pencegahan seperti vaksinasi perlu diakses dengan mudah bagi negara berkembang untuk mewujudkan kesetaraan kesehatan bagi semua. Menteri Kesehatan India, Mansukh Mandavia, juga menyampaikan bahwa saat ini India telah memiliki komitmen tertinggi untuk eliminasi TBC di tahun 2025 yang akan dipantau secara khusus oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi. Bertepatan dengan Hari TBC Sedunia, pada tanggal 24 Maret 2023, Dirjen Dr. Maksi bersama perwakilan DPR RI menghadiri acara One Health TB Summit yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri India Modi di Varanasi, India. Pada summit ini, PM Modi juga menyatakan komitmennya untuk eliminasi TBC di India pada tahun 2025 mendatang. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Saudara, Asosiasi Pengusaha Ternak NTT menyampaikan 2 keluhan kepada Ombudsman terkait pelayanan publik di wilayah tersebut. Laporan disampaikan Veranda Garus. Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur Darius Bidadatan kepada RRI menyebutkan keluhan itu diterima pada saat menghadiri undangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka koordinasi dan evaluasi penertiban izin pemasukan atau pengeluaran ternak besar potong dari dan ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Para peternak mengeluhkan 2 hal, yakni pertama, jangka waktu pelayanan DPMPTSP terhadap izin pengeluaran ternak selama 14 hari. Menurut para pengusaha ternak, jika dihitung dengan proses pengurusan antar pulau, ternak mulai dari kabupaten asal ke provinsi hingga Balai Karantina Kupang membutuhkan waktu 37 hari. Kemarin kami minta agar teman-teman pengusaha kalau bisa mengurus izin itu jangan tiba-tiba atau cepat-cepat pada saat hewannya sudah berada di pelabuhan. Kalau itu dilakukan nanti biaya makan hewan, rumput, biaya sewa kandang segala macam menjadi membengkak. Mereka harus tahu bahwa ada jangka waktu yang diatur di masing-masing instansi, sehingga pada saat mereka mendatangkan ternak itu mereka sudah hitung betul jangka waktunya, itu waktu tunggu di pelabuhan dan seterusnya itu tidak terlalu lama.
Kemudian untuk keluhan kedua, prosedur dan alur pelayanan cukup panjang. Dari keluhan tersebut, pada kesempatan itu DPMPTSP Provinsi NTT menjelaskan kembali syarat-syarat izin pemasukan dan pengeluaran ternak besar potong dari dan ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Alur dan mekanisme perizinan serta aspek teknis lainnya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 90 tahun 2021 dan Peraturan Gubernur NTT nomor 127 tahun 2022. Adapun beberapa saran yang ia sampaikan dalam rapat koordinasi ini yaitu para pengusaha ternak agar mematuhi syarat dan prosedur pengiriman ternak. Keluhan mereka itu mereka sampaikan dan kami meneruskan ke PTSP Provinsi, Dinas Penanaman Provinsi Provinsi, dan meminta agar difasilitasi penyelesaiannya oleh karena laporan yang mereka sampaikan masih dalam batas waktu yang patut untuk bisa diselesaikan oleh instansi terkait, dalam hal ini PTSP dan Dinas Peternakan. Menurutnya, ternak adalah primadona Nusa Tenggara Timur, karena itu proses antar pulau ternak diharapkan lebih mudah, murah, dan cepat, sebab hal itu menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya. Terakhir, perlu mengagendakan forum pertemuan secara berkala antara DPMPTSP dan para pengusaha ternak guna membicarakan hambatan pelayanan yang dialami para pengusaha dan mencari solusi penyelesaian bersama. RRI Veranda Garus melaporkan. Data laporan Pos Koordinasi Posko Angkutan Laut Lebaran di Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 ND merilis arus penumpang kapal yang turun maupun yang keluar dari Pelabuhan IPND H+4 mengalami kenaikan hingga mencapai 180%, seperti yang dilaporkan Suimam. Kepala Kantor KSOP kelas 4 ND Yosef Bere melalui pelaksana lalu lintas angkutan laut Sepriandi Alfred kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 27 April 2023 menyampaikan sejak dibukanya posko hingga saat ini tercatat untuk penumpang yang naik dan turun di Pelabuhan IPND mencapai 7.501 orang, di mana yang turun berjumlah 3.822 orang dan yang naik berjumlah 3.816 orang. Dijelaskan dari jumlah tersebut untuk tahun ini pada momen libur Lebaran penumpang yang turun maupun naik menggunakan kapal laut mengalami peningkatan yang signifikan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini lebih meningkat, kurang lebih 180%, karena mungkin kunjungan arus mudik untuk Lebaran ini dengan penurunan angka COVID ini, sehingga mungkin penumpang banyak yang naik kapal melalui Pelabuhan ND dan Pelabuhan IP. Dikatakan Sepriandi Alfred, terkait kemungkinan adanya penambahan jumlah penumpang kapal, pihaknya masih menunggu kedatangan kapal selanjutnya pada tanggal 30 April dan 1 Mei 2023 yang nantinya baru diketahui data jumlahnya. Kita mungkin hari Minggu itu mungkin yang ada kapal lagi. Dengan tanggal 1 nanti ada KM Mila Utama dan Rucita 8 dari Surabaya. Mungkin kita nanti lihat pantauannya pas sekitar tanggal 1 Mei. Ia melanjutkan, selama dibukanya 2 posko angkutan laut Lebaran di Pelabuhan IPND tidak ditemukan kendala yang berarti, semuanya berjalan dengan baik dan aman. Ditambahkan, dengan adanya posko ini diharapkan kepada penumpang dan calon penumpang jika ada kendala di lapangan segera menghubungi posko yang ada di Pelabuhan IP maupun di Pelabuhan ND. Memiliki kebijakan terkait perlindungan anak, tetapi dalam implementasinya penerapan kebijakan perlindungan anak di NTT sejauh ini belum berjalan secara maksimal. Laporan disampaikan Ferry Soo. Selama ini untuk pencegahan sebenarnya sudah ada layanan pengaduan, tapi kan masih terbatas. Belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang perlindungan anak yang dimiliki Pemprov NTT disoroti Lembaga Perlindungan Anak LPA NTT. Ketua LPA NTT Veronica Atta kepada RRI mengatakan, saat ini Perda Perlindungan Anak di NTT belum optimal dan maksimal diterapkan dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak NTT. Hingga saat ini permasalahan anak di NTT sangat beragam, mulai dari penelantaran hak anak, kekerasan seksual terhadap anak, belum terwujudnya kota layak anak, pelayanan kesehatan khusus anak yang belum memadai, bahkan masalah stunting yang membutuhkan intervensi yang sangat lama. Masalah lainnya, lanjut Veronica, di NTT banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran karena faktor orang tua tidak memiliki status perkawinan yang jelas. Dampaknya anak tidak bisa bersekolah, tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan hak anak terabaikan. Ada pengaturan di dalam Perda tentang upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan juga bagaimana upaya penanganan. Nah, kami lihat hal ini belum optimal. Karena apa? Yang pertama, terkait dengan pencegahan, menurut saya bahwa selama ini untuk pencegahan sebenarnya sudah ada
layanan pengaduan, tapi kan masih terbatas. Misalnya di provinsi ada P2, P2A, namun demikian lembaga-lembaga layanan lain, misalnya ada LPA, rumah perempuan, LBH Apik ya. Tapi bahwa dalam penanganan ini saya melihat bahwa belum terintegrasi dengan baik dan masih banyak anak-anak itu belum terpenuhi haknya dan belum terlindungi. Sementara Kadis P2K BP3A Sika, Dr. Maria Bernardina S. Nenuk mengatakan, memang hingga saat ini Perda Perlindungan Anak di lapangan belum optimal diterapkan dan menurutnya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak butuh kerjasama lintas sektor. Pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak di Sika, diantaranya Truk F, NGO, LSM, dan pemerhati perempuan dan anak dengan melakukan sosialisasi, advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta membangun pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan baik terhadap perempuan maupun pada anak. Jadi memang penerapan perda-perda ya, baik perlindungan terhadap perempuan maupun terhadap anak itu memang belum optimal. Menurut saya sosialisasi KIE menjadi penting sekali dulu untuk para pemangku kepentingan baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, dan bahkan yang paling penting itu di tingkat keluarga, sehingga mereka paham dulu, sehingga aturan-aturan yang dibuat itu bisa ketika diimplementasikan mereka sudah paham ya apa artinya semua regulasi dibuat tapi tidak gayung bersambut dari tingkat keluarga. Lembaga Perlindungan Anak NTT meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan peraturan daerah yang telah ada, terutama merespon cepat persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah juga memenuhi hak anak termasuk kebijakan, tidak boleh mengabaikan hak anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, sehingga kedepannya mampu mewujudkan anak sebagai generasi penerus yang cerdas, unggul, dan berkarakter dalam mendukung pembangunan bangsa. RRI ND Ferisoo melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.